Makanya kalau kita berdoa ini, Rasul mencontohkan kita bisa melihat, Bu Pak, orang yang sungguh-sungguh itu berdoa atau hanya setengah-setengah hati. Makanya Rasul katakan ke kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, kita harus dengan sungguh-sungguh dan berharap bahwasanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicontohkan Rasul, kalau Rasul berdoa, begitu mau berdoa langsung tangannya naik ke atas. Apa yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang semua kebaikan apapun yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan Ramadan adalah sarafuz zaman, istimewa waktunya. Oleh karenanya kita sama-sama mengetahui, wabil khusus jamaah Masjid Babus Salam ini, bahwa rencana daripada BKM akan membebaskan tanah untuk pembangunan masjid ini. Dan juga saya melihat celengan sudah banyak tuh, perlu diisi oleh bapak, ibu, dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman bini'matil islam bini'matil hidayati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para ayahanda, para ibunda, wabil khusus segenap pengurus BKM Masjid Babus Salam, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan dan juga saya hormati, beserta anak-anak kami yang sama kita sayangi, sama kita cintai. Mudah-mudahan kiranya kita semua beserta seluruh keluarga kita senantiasa dalam keberkahan, dalam kerahmatan, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini, tepatnya di malam ke-13 Ramadan, Allah masih izinkan kita untuk hadir dan berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan, yakni melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya-Allah nantinya akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan salat Qiyamul Lail, yakni salat tarawih secara berjamaah. Yang mudah-mudahan tentunya harapan kita semua, salat Isya dan salat tarawih yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh dan amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kiranya salawat tersebut juga sampai kepada kita sebagai umatnya, yang mana salawat tersebut hadir di kehidupan dunia ini sebagai keberkahan hidup buat kita semua. Dan kemudian salawat tersebut nantinya datang di kehidupan akhirat sebagai syafaat serta pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh BKM kepada saya, bahwa materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan waktu berdoa yang mustajab. Maka untuk itu, mari sejenak kita menyimak salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani, yang mana Rasul katakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah akhirnya ibadah. Oleh karenanya, setiap kita melaksanakan satu amal soleh, termasuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari tadi setelah berbuka, tentunya ibu-ibu berdoa dan berharap semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Betul. Kemudian yang mana tadi kita telah sama-sama melaksanakan salat Isya, dan kemudian kita juga telah sama-sama berdoa. Tentunya harapan kita salat Isya yang kita laksanakan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh dan amal kebaikan buat kita. Kemudian mungkin di antara kita ada yang telah menunaikan ibadah haji ke tanah suci, baik bapak maupun ibu. Tentunya satu harapan kiranya ibadah haji yang dilaksanakan ataupun ibadah umrah adalah menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Betul, Bu? Betul. Kira-kira ada enggak, Bu, orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, tapi doanya satu, ya Allah, janganlah terima ibadah hajiku menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Ada, Bu? Enggak ada, Bu, ya. Kalau seandainya ada doanya seperti itu, Bu, bagus enggak usah berangkat haji, uang biaya hajinya kasih sama saya, biar saya yang berangkat, Bu. Iya, Bu. Sayang buang uang puluhan juta, tapi doanya supaya ditolak Allah ibadah hajinya. Sayang. Nah, jadi kalau seandainya ada yang berniat seperti itu, hubungi saya, insya Allah saya siap. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadisnya Rasul mengatakan, ud'ullaha wa antuma muqimuna bil istijabah. Maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, kita harus dengan sungguh-sungguh dan berharap kiranya apa yang kita mohonkan kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah itu akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin apa yang kita doakan Allah tunda pengabulannya di kehidupan dunia ini, namun kita harus berkeyakinan boleh jadi Allah tunda agar nanti Allah berikan apa yang kita mohonkan di kehidupan akhirat nanti.
Makanya kita harus yakin, kalau seandainya belum Allah kabulkan apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta di kehidupan dunia ini, yakin dan percaya itu sementara Allah tunda buat kita, Allah berikan nanti di kehidupan akhirat. Makanya kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Jadi pernah orang Bapak begitu sholat, selesai salam langsung berangkat. Jadi saya tanya, Pak, enggak doa dulu? Enggak Ustaz, doa saya yang kemarin aja belum dikabulkan, dibilang. Nah, ini Bu, doa saya yang kemarin aja belum dikabulkan, jadi enggak perlu doa lagi. Ini adalah yang salah ini. Nah, kalaulah kita berpikir semua apa yang kita mohonkan kepada Allah langsung serta-merta Allah kabulkan, mungkin kita pun enggak sanggup, Pak. Nah, begitu banyak yang kita minta kepada Allah, begitu banyak yang kita mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan terus di kehidupan dunia ini. Mungkin kita akan menjadi orang yang sombong di dalam pandangan orang lain, bahkan juga mungkin kita menjadi orang yang sombong di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa ini, Rasul mencontohkan kita bisa melihat, Bu, Pak, orang yang sungguh-sungguh itu berdoa atau hanya setengah-setengah hati. Makanya Rasul katakan ke kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, kita harus dengan sungguh-sungguh dan berharap bahwasanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicontohkan Rasul, kalau Rasul berdoa, begitu mau berdoa langsung tangannya naik ke atas bawah. Sehingga mohon maaf itu ketiak bajunya kelihatan. Inilah tanda-tanda orang yang berdoa itu sungguh-sungguh. Mulai dari awal doa sampai akhir doa, tangannya tetap seperti ini. Nah, jadi untuk ke depan mungkin kita bisa perhatikan, Bu, Pak, di antara kita, habis sholat tarawih atau habis sholat isya, siapa yang berdoa tangannya begini di awal, namun di akhirnya lengket di paha. Ada itu, Pak? Atau mungkin ada yang berdoa cuman begini, kemudian turun jatuh ke bawah. Ini ada dua kemungkinan. Kalau yang mulanya begini, setelah sampai selesai jatuh, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi yang berdoa itu doanya terlalu panjang. Ini yang pertama. Kemungkinan baiknya, kemungkinan prasangka baiknya seperti itu, terlalu panjang. Sehingga mulanya begini, karena capek atau kebas langsung lama-lama jatuh ke bawah, lengket di paha. Atau mungkin yang kedua, dia itu berdoa dikarenakan kurang rasa kesungguhannya, sehingga ketika ada orang yang mengangkat tangan meletakkan di atas paha, ini boleh jadi dia berpikir dikasih Allah ya dikasih, nggak dikasih ya udah. Inilah. Jadi makanya kita harus mengangkat tangan kita sehingga nampak daripada ketiak baju kita. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian doa ini adalah intinya ibadah, maka ada 3 hal di dalam hadis Rasul bahwasanya ada 3 waktu yang mustajab, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang pertama itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau waktu yang baik untuk berdoa itu jaufil lail. Yakni kita berdoa itu di tengah malam, di sepertiga akhir di tengah malam. Di sepertiga akhir tengah malam. Ini yang sering kita melaksanakan sholat tahajud. Makanya di dalam sholat tahajud itu, ini adalah tempat yang baik untuk berdoa
bermunajat, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah tentang persoalan hidup kita, tentang ekonomi kita, tentang apa yang kita ingin minta kepada Allah. Di malam pertengahan itulah, di sepertiga malam itulah yang mustajab doa kita diijabah Allah. Begitu juga ketika kita sholat tahajud, itu ketika sujud terakhir itu juga sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah. Jadi kalau di sholat sunat itu, kita sholat sunat sendiri, kita berdoa kepada Allah di sujud akhir boleh sepanjang-panjangnya. Karena pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud, kemudian dia sujud, sehingga Aisyah menepuk tangan Rasul. Setelah selesai sholat, Rasul bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa tadi engkau tepuk tangan saya?" "Ya Rasulullah, saya pikir engkau tadi sudah sakratul maut." Sudah sakratul maut. Karena apa? Karena lamanya sujud enggak bangun. Ternyata Rasul berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ketika jadi imam Pak, lama-lama doanya bingung nanti jamaah. Ini khusus untuk sholat sunat yang kita sendiri. Wabil khusus adalah sholat tahajud. Boleh kita lamakan sujud kita sembari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan kita minta itu karena ini dalam rangka masih kita sholat, maka kita harus berbahasa Arab. Jangan bahasa Indonesia. Nanti ada anak remaja sujud baca doanya, "Ya Allah berikanlah aku jodoh." Ini enggak boleh. Karena ketika kita masih dalam keadaan sholat, tidak boleh kita mengucapkan perkataan apapun di luar daripada bahasa Arab. Jadi ketika kita ingin berdoa di sujud terakhir itu, pakailah bahasa Arab. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk memakai bahasa Arab berdoa, maka kita juga boleh berdoa dengan catatan cukup di dalam hati. Jangan dijaharkan, jangan diucapkan. Cukup hati kita yang mengucapkannya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, doa yang mustajab itu waktunya itu ba'dal maktubah, setelah selesai sholat fardu. Ini adalah doa yang mustajab diterima Allah. Makanya setiap kita sehabis melaksanakan sholat fardu, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata caranya? Sebelum kita berdoa, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah kita memohon ampun, kita berzikir, mengagungkan akan kebesaran Allah. Dan kemudian setelah itu baru kita meminta kepada Allah. Kita mohon ampun, setelah mohon ampun kita agungkan Allah, kita agungkan kebesaran Allah, dan kemudian baru kita meminta. Makanya kalau kita mau meminta, memohon kepada orang, kita langsung, "Pak, minta uangnya 1 juta, mungkin kita langsung digambar, tepok, nggak ada sopan santunnya. Jadi kita harus berbahasa yang bisa meluluhkan hati, baru kita minta, insya Allah akan diberikan. Begitu juga kita memohon kepada Allah. Makanya kita sekarang ini Bapak, setelah selesai sholat salam, banyak sekarang kita lihat orang yang sombong-sombong Pak. Bukan hanya sombong kepada manusia, juga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang tidak mau berdoa, memohon kepada Allah, itu adalah orang yang sombong di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita yang begitu salam lantas jalan, ini tanda-tanda orang yang sombong. Bukan hanya sombong kepada sesama, bahkan juga dia sombong kepada Allah. Seolah-olah dia tidak perlu meminta kepada Allah, seolah-olah dia tidak perlu mengadu kepada Allah. Sementara apa yang terjadi di kehidupannya itu semua dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karenanya bagi kita yang mungkin selama ini begitu salam lantas jalan, untuk hari ini dan selanjutnya mari kita mohon kepada Allah, karena doa itu adalah intinya ibadah. Apapun yang kita laksanakan semua itu dengan doa kita mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu yang mustajab itu doa kita diijabah Allah fi duburi, yakni di belakang daripada solat, di akhir daripada solat. Boleh ketika sujud terakhir, juga boleh setelah kita fil alamina innaka hamidum majid, kita di sana boleh berdoa karena ini adalah waktu yang mustajab, diijabah Allah akan doa-doa kita. Namun kita harus ingat Bapak Ibu, kita berdoa dengan catatan sama dengan sholat tahajud tadi. Karena ini masih dalam keadaan kita melaksanakan sholat belum salam, maka bahasanya harus bahasa Arab manakala kita ingin zaharkan suara kita. Namun kalau kita tidak mampu berbahasa Arab, boleh kita juga berdoa, namun cukup di dalam hati. Kita minta kepada Allah apa yang kita minta. Allahumma ghafir lana dhunubana, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya kita mohon kepada Allah. Atau boleh dengan bahasa Indonesia, tapi cukup di dalam hati kita. Inilah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, 3 waktu yang diijabah oleh Allah doa-doa seorang hambanya. Mungkin masih banyak lagi doa-doa yang diijabah, tak sanggup disampaikan ini. Ada yang sebelum, di antara 2 khutbah, ini termasuk doa yang diijabah. Duduk, pas khotib duduk di antara 2 khutbah, ini doa yang diijabah juga. Doa menanti berbuka puasa, ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak lagi doa-doa itu. Salah satunya yang 3 tadi, ini yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan solat. Karena solat inilah waktu yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk bermunajat, memohon, meminta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan, keselamatan, dan apa yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang semua kebaikan apapun yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan Ramadan adalah sarafuz zaman, istimewa waktunya. Oleh karenanya kita sama-sama mengetahui, wabil khusus jamaah Masjid Babus Salam ini, bahwa rencana daripada BKM akan membebaskan tanah untuk pembangunan masjid ini. Dan juga saya melihat celengan sudah banyak tuh, perlu diisi oleh Bapak, Ibu, dan kita semua. Nah, jadi kalau saya nggak salah 1 meter berapa Pak Asad? 2 juta. Memang lumayan besar Pak, 1 meter 2 juta. Tapi ketika kita mempunyai rezeki, maka mari kita sisihkan Pak. Kalau kita sanggupnya 1 meter, 1 meter. Kalau kita nggak sanggup 1 meter, 1 meter kongsi 2. Kalau kita juga nggak sanggup 1 meter kongsi 4. Kalau juga kita nggak sanggup, seberapa yang bisa kita sisihkan dari rezeki yang Allah berikan, mari kita masukkan ke tabungan yang mungkin nanti akan dibagikan oleh panitia kepada kita. Mari kita jadikan sebagai ladang amal soleh kepada kita. Karena salah satu pahala yang akan langsung mengalir terus menerus walaupun kita telah berpindah alam ke alam barzah adalah sedekahun zariyah, termasuk infak kita untuk membebaskan daripada lahan Masjid Babus Salam ini. Walaupun mungkin kita telah berpindah alam,
selama daripada apa yang kita infakkan untuk pembangunan masjid ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, maka yakin dan percaya janji Rasul tidak akan ingkar, pasti kita akan memperoleh pahala dan kebaikan dari apa yang kita infakkan tersebut. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan ini mungkin bisa kita mulai untuk menyisihkan sebahagian daripada rezeki kita, agar kiranya niat baik dari pengurus BKM dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari diri kita. Mungkin sekadar ini Bapak Ibu jamaah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.